Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 37. Guru, potong Handaka dengan penuh haru, jadi Bapak tidak benar-benar mau membunuhku? Mendengar pertanyaan bagus Handaka, Manahan jadi terharu. Jawabnya sambil membelai kepala anak itu, kenapa aku akan membunuhmu? Bukankah Bapak sendiri berkata demikian? Jawab Handaka. Meskipun demikian, bukankah ternyata kau tidak mampu menangkapnya? Dan kau telah mencoba mempertahankan dirimu? Tanya Manahan pula. Tidak, Bapak. Aku sama sekali tidak berusaha untuk menyelamatkan diri, tetapi aku hanya bermaksud untuk menunjukkan hasil pelajaran-pelajaran yang aku terima selama ini pada saat-saat terakhir. Diam-diam Manahan memuji di dalam hati. Benar-benar anak ini berhati bersih dan setia. Karena itu Manahan menjadi semakin terharu. Namun demikian ia berusaha agar wajahnya sama sekali tidak membayangkan perasaannya. Handaka, kata Manahan kemudian, baiklah aku beritahukan dugaanku atas semua kejadian-kejadian yang berlaku itu, supaya kau tidak terlalu lama menebak. Handaka menjadi sangat tertarik. Karena itu ia menggeser duduknya semakin dekat dengan gurunya. Handaka. Manahan melanjutkan, mengucapkan syukur atas semua peristiwa yang berlaku 6 malam berturut-turut. Meskipun barangkali untuk 2-3 hari tubuhmu akan masih terasa sakit-sakit, namun setelah itu kau akan berbangga karenanya. Apakah yang dapat aku banggakan Bapak? Tanya Handaka. Manahan tersenyum, lalu jawabnya, aku telah mencoba untuk memancingmu dalam suatu perkelahian. Apapun alasanmu tetapi kau telah berbuat sebaik-baiknya. Sedang apa yang kau lakukan sebagian adalah bukan hasil pelajaran yang aku berikan. Bapak, potong Handaka, kenapa kau berbuat demikian? Aku tidak pernah belajar kepada siapapun kecuali kepada Bapak. Kembali Manahan tersenyum. Katanya, meskipun andai kata unsur-unsur itu tidak kau miliki sekarang, kemudian aku pun akan memberikannya pula. Tetapi kemajuan yang kau capai selama 5 hari akan sama dengan kemajuan yang akan kau capai dalam waktu berbulan-bulan apabila hal itu kau pelajari dariku, serta dalam keadaan yang biasa. Masih saja Handaka belum mengerti maksud gurunya. Sehingga kemudian Manahan berkata pula, Handaka, menurut dugaanku orang yang datang 6 malam berturut-turut itu adalah orang yang sama. Orang yang sama, tanya Handaka keheran-heranan. Ya, jawab Manahan. Orang itu hanya mengubah mukanya sedikit dengan menggores-goreskan warna-warna hitam dan kadang-kadang memasang kumis dan janggut palsu. Tetapi tingkat kepandaiannya sama sekali tidak sama, Bapak, potong Handaka. Sekali lagi Manahan tersenyum. Jawabnya, itulah sebabnya kepandaianmu meningkat dengan wajar, meskipun waktunya dipercepat. Dan ketahuilah bahwa yang dapat berbuat demikian hanyalah orang-orang sakti yang berilmu mumpuni. Handaka menjadi termenung karenanya. Jadi apakah maksudnya menyerangku? Dan kenapa dikatakannya bahwa orang-orang itu akan menangkap aku untuk sebuah pertunjukan pembunuhan? Tanya Handaka. Satu-satunya cara untuk memaksamu bekerja sekeras-kerasnya adalah menakut-nakutimu dengan cara demikian, jawab Manahan. Bagus Handaka menarik nafas dalam-dalam. Mengertilah ia sekarang bahwa orang yang datang setiap malam itu sama sekali tidak akan membunuhnya seperti gurunya itu pula. Adakah Bapak mengenal orang yang datang setiap malam itu? Tanya Handaka kemudian. Manahan menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak tahu. Meskipun aku telah berusaha mengenal gerak-geraknya sebaik-baiknya namun aku tetap tidak dapat mengatakan siapakah dia. Apalagi apa yang diberikan kepadamu selama ini ternyata adalah urut-urutan pelajaran dari ilmuku sendiri yang akan aku berikan pula kepadamu. Sekarang semuanya menjadi agak jelas bagi Handaka. Ternyata orang itu datang kepadanya dengan maksud baik. Menuntunnya untuk berlatih lebih keras. Dan tahulah ia sekarang kenapa pada malam-malam pertama, kedua dan ketiga orang itu seolah-olah hanya memiliki unsur-unsur gerak yang itu-itu saja, sehingga dengan demikian ia berhasil menguasai unsur-unsur itu, serta kemudian pada malam-malam berikutnya tanpa disengajanya unsur-unsur itu terselip pada gerak-gerak perlawanannya, sedang lawan-lawannya dapat memberikan perlawanan sebaik-baiknya dan diulang-ulangnya pula. Karena itu, dadanya jadi bergelora. Apalagi ketika gurunya berkata, Handaka, orang yang datang berturut-turut itu pastilah seorang yang sakti, jauh lebih sakti dari gurumu ini.
Itulah sebabnya aku sama sekali tidak berusaha untuk menangkapnya, sebab hal itu pasti akan sia-sia. Hal itu juga ternyata pula, bahwa orang itu dapat mengetahui bahwa aku berada di sekitar ini meskipun aku telah bersembunyi sebaik-baiknya. Handaka mengangguk-anggukan kepalanya. Hal itu sama sekali tak pernah dibayangkan sebelumnya, bahwa seorang yang sakti, bahkan lebih sakti dari gurunya, datang kepadanya dengan cara-cara yang aneh. Katanya, jadi Bapak diketahuinya sebelum Bapak menampakkan diri? Tidak hanya itu saja Handaka, Manahan meneruskan, sedang aku pun telah menerima nasihatnya pula. Nasihat untuk Bapak, tanya Handaka terkejut. Manahan mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, bukankah orang itu berkata kepadaku bahwa pertanian bukanlah daerah pelarian? Bukan daerah tempat orang-orang yang berputus asa apabila kewajibannya sendiri sudah tak dapat ditunaikan? Handaka memandang Manahan dengan mata yang bertanya-tanya. Ia sama sekali tidak tahu maksud perkataan itu. Sampai Manahan melanjutkan, Handaka, barangkali kau sama sekali tak dapat menghubungkan perkataan-perkataan itu dengan keadaan kita. Tetapi ketahuilah bahwa ada sesuatu hal yang selama ini belum pernah aku katakan kepadamu, sebab kau masih aku anggap terlalu kanak-kanak. Sekarang, aku kira kau telah cukup dewasa untuk mengetahui lebih banyak hal tentang keadaan kita. Keadaan serta kewajiban-kewajibanku dan keadaan serta kewajiban-kewajibanmu. Bagus Handaka mendengarkan setiap kata gurunya dengan saksama. Sakit-sakitnya di seluruh tubuhnya sudah tidak dirasakannya lagi. Sementara itu angin malam bertiup lemah, dan bintang-bintang di langit telah mengubah susunannya. Bintang Waluku telah jauh condong di barat, sedang bintang Bima Sakti telah mulai mengabur pada kedua ujungnya, jauh di selatan dan utara. Bagus Handaka. Manahan meneruskan perlahan-lahan. Sebenarnya saat ini aku sedang mengemban suatu tugas yang berat. Tugas yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sekarang, karena kau telah cukup dewasa, ternyata seorang sakti yang tak dikenal telah berkenan langsung mengajarmu, maka baiklah aku berterus terang pula. Saat ini aku sedang berusaha untuk mencari dua pusaka istana yang hilang, berwujud keris yang bernama Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten. Handaka mendengarkan cerita gurunya sampai tidak sempat berkedip. Sedang Manahan kemudian bercerita tentang kedua keris yang pernah diketemukannya bersama ayahnya, Gajah Sora. Tetapi keris itu kemudian hilang kembali. Dan karena itu pula maka ayahnya terpaksa menghadap Sultan Demak untuk mempertanggungjawabkan hilangnya kedua pusaka itu. Sepeninggal Gajah Sora, Banyu Biru kemudian ditimpa oleh banyak malapetaka dan Bagus Handaka sendiri hidupnya selalu terancam bahaya. Untunglah bahwa Paman Lembu Sora segera bertindak, desis Bagus Handaka, dengan demikian pasti ibu serta Banyu Biru dapat diselamatkan. Mendengar kata-kata Bagus Handaka itu Manahan menarik nafas dalam-dalam. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia berkata dengan suara sayu, kau keliru Bagus Handaka. Keliru, selah Handaka terkejut. Iya, kau keliru. Manahan menjelaskan, sayang bahwa pamanmu sama sekali tidak berbuat demikian. Meskipun apa yang dikatakan kepada semua warga Banyu Biru, pamanmu telah berusaha menyelamatkan ibumu serta daerah perdikan itu, namun nyatanya tidaklah demikian. Sebab pamanmulah sebenarnya sumber keributan itu. Handaka menjadi semakin tidak mengerti. Ia melihat sendiri ketika itu pamannya telah membantu ayahnya menghalau gerombolan yang menyerang Banyu Biru. Bahkan kemudian ibunya telah memerintahkan Saung Rana untuk meminta bantuan pamannya pula ketika kemudian timbul huru-hara. Bagus Handaka, sambung Manahan, ketahuilah, pamanmulah yang berusaha untuk menyingkirkan ayahmu. Karena pamanmu ingin menguasai seluruh daerah perdikan Pangrantunan Lama. Karena itu ia telah berusaha untuk menyingkirkan kau pula, yang pasti akan menjadi penghalang usahanya itu. Mendengar kata-kata terakhir itu, menggigilah tubuh Bagus Handaka karena kemarahan yang mencengkam perasaannya. Ia sama sekali tidak mengira bahwa apa yang terjadi adalah kebalikan dari dugaannya. Benarkah apa yang Bapak katakan? Handaka bertanya untuk mendapat suatu kepastian. Aku telah berkata sebenarnya, jawab Manahan. Tetapi kenapa Bapak baru mengatakan itu kepadaku sekarang? Aku menganggap bahwa sebelum ini, kau belum cukup dewasa, Handaka, jawab Manahan pula. Tetapi agaknya Handaka tidak puas mendengar keterangan itu, maka ia mendesak, dan kenapa pada saat itu Bapak tidak berbuat sesuatu untuk mencegah perbuatan itu? Manahan membenarkan letak duduknya.
Ia dapat mengerti sepenuhnya pergolakan perasaan muridnya. Dengan sabar Manahan menjelaskan, Handaka, waktu itu aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh pamanmu. Juga karena kelicinan pamanmu, di hadapan ayahmu aku pernah hampir-hampir dibinasakan oleh Laskar Banyu Biru sendiri, karena mereka curiga kepadaku tentang hilangnya kedua keris itu. Untunglah bahwa ayahmu sempat mencegahnya. Kemudian aku tidak yakin bahwa kecurigaan para pimpinan Laskar Banyu Biru itu kepadaku telah lenyap dari hati mereka seluruhnya atau baru sebagian saja dari antara mereka. Mendengar penjelasan gurunya, Bagus Handaka semakin terbakar hatinya. Matanya kemudian menjadi merah menyalakan kemarahannya. Giginya terdengar gemeretak serta denyut jantungnya bertambah cepat. Dan tiba-tiba saja lenyaplah segala perasaan sakit dan nyeri. Meskipun masih agak tertatih-tatih ia bangkit berdiri serta dengan suara lantang ia berkata, Bapak, apapun yang terjadi atasku, aku tidak ambil pusing. Besok pada saat matahari terbit aku minta izin Bapak untuk kembali ke Banyu Biru. Aku atau Paman Lembu Sora yang akan binasa tidaklah menjadi soal. Tetapi aku harus menuntut balas. Handaka, kata Manahan masih setenang tadi, duduklah. Handaka dengan tidak sabar memandangi Manahan yang masih saja duduk di pasir pantai. Katanya, tidakkah sekarang sudah saatnya Bapak? Kita harus bertindak tegas. Duduklah Handaka. Meskipun Manahan berkata perlahan-lahan, namun nadanya penuh dengan tekanan, sehingga Handaka tidak dapat berbuat lain, kecuali duduk kembali di sisi gurunya. Handaka, sambung Manahan, aku dapat mengerti sepenuhnya perasaan yang bergelora di dalam dadamu. Tetapi jangan membiasakan diri bertindak tergesa-gesa. Membunuh pamanmu Lembu Sora barangkali tidaklah terlalu sulit, meskipun bagaimana saktinya. Tetapi akibat dari perbuatan itu sudahkah menjadi perhatianmu? Setidak-tidaknya pasti akan timbul permusuhan antara Pamingit dan Banyu Biru. Kalau benar demikian, maka di antara kedua daerah perdikan itu pasti akan ditelan oleh masa depan yang suram. Setelah diam sejenak, Manahan melanjutkan, dalam kekalutan itu akan hadirlah kekuatan-kekuatan dari pihak lain yang akan menelan Pamingit dan Banyu Biru sekaligus. Sebab dalam hal ini golongan hitam pasti tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kemudian dapatlah dipastikan bahwa di atas mayat-mayat Laskar Pamingit dan Banyu Biru akan berkibar bendera-bendera mereka, bendera yang bergambarkan harimau hitam, sepasang uling yang berlilitan, kelelawar raksasa berkepala serigala, ular laut yang ganas. Setelah itu lenyaplah sudah nama daerah perdikan Pamingit dan Banyu Biru sekaligus. Lenyap pulalah hasil jerih payah Eyang Musora di Payana yang dengan memeras keringat dan darah membangun kedua daerah perdikan itu. Lenyap pulalah nama kebesaran keluarga Sora yang selama ini disegani oleh daerah-daerah lain, bahkan sampai ke Istana Demak. Yang ada kemudian tinggallah nama-nama Simarodra, Uling Rawa Pening, Lawa Ijo, dan Jaka Soka. Bagus Handaka adalah seorang anak yang cerdik. Karena itu segera ia dapat menangkap maksud gurunya. Namun meskipun demikian amat sulitlah baginya untuk mengendalikan perasaannya. Maka bertanyalah ia, Bapak, kalau demikian apakah kita biarkan saja Paman Lembu Sora tidak terhukum atas kesalahannya itu? Itu pasti Handaka, jawab Manahan. Siapa yang bersalah harus dihukum. Tetapi kita harus menjaga agar kita dapat menarik garis antara Pamanmu Lembu Sora dan orang-orangnya yang sama sekali tidak tahu menahu, sehingga dengan demikian pertumpahan darah yang luas dapat terhindar. Itu adalah tugasmu Handaka, meyakinkan orang-orang Pamingit dan Banyu Biru, bahwa pamanmu telah berbuat suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Bagus Handaka menjadi tertegun diam. Perkataan Manahan itu seolah-olah satu demi satu menyusup ke dalam dadanya serta mendinginkan hatinya. Sadarlah bahwa pekerjaan yang dihadapinya bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, tetapi harus ditempuhnya dengan penuh kebijaksanaan. Lalu apakah yang harus aku lakukan Bapak? Tanya Handaka kemudian. Untuk beberapa saat Manahan tidak menjawab. Ia sendiri masih belum tahu dengan pasti apa yang akan dilakukannya. Namun demikian ia kemudian menjawab, Handaka, kita harus meninggalkan pedukuhan ini. Aku harus tetap berusaha mencari keris-keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabub Inten. Di samping itu ada baiknya kalau kita mencari berita tentang Banyu Biru dan perkembangannya setelah kau tinggalkan. Kemudian baru kau menentukan cara untuk memecahkan masalahnya.
Meskipun kau sebenarnya belum dewasa penuh, namun aku kira kau telah cukup untuk memulai pekerjaan yang besar itu, dengan kehati-hatian dan yang mungkin memerlukan waktu tidak sehari 2 hari, tetapi setahun 2 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu. Bagus Handaka memperhatikan setiap kata gurunya yang menambah keyakinannya bahwa pekerjaan yang betapapun beratnya itu pasti akan dapat diselesaikan. Namun, ia sadar bahwa jalan yang akan ditempuhnya bukanlah jalan yang lurus dan licin, tetapi pasti akan penuh dengan rintangan dan bahaya. Namun, ia sadar pula bahwa apa yang dilakukannya nanti seharusnya tidak menyingkir dari bahaya-bahaya itu, tetapi ia harus berani menghadapi serta mengatasinya. Kemudian untuk sesaat mereka saling berdiam diri. Masing-masing tenggelam dalam angan-angan serta gambaran-gambaran masa yang akan datang. Masa yang pasti akan penuh dengan perjuangan. Bagus Handaka. Kemudian terdengar Manahan memulai, marilah kita pulang. Sejak besok kita harus sudah berkemas-kemas. Kita tinggal menunggu padi yang sudah menguning. Setelah itu baiklah kita melanjutkan perantauan kita untuk menemukan kedua pusaka itu, beserta mempersiapkan diri untuk mendapatkan kembali tanah pusaka yang kau tinggalkan. Sekarang bekalmu telah jauh lebih banyak dari 5 atau 6 hari yang lalu. Bagaimanapun Bagus Handaka masih belum begitu yakin kepada kata-kata gurunya. Benarkah ilmunya sudah sedemikian menanjak sehingga gurunya merasa bahwa bekalnya telah cukup banyak? Karena itu bertanyalah ia meyakinkan, Bapak, benarkah ilmuku telah jauh lebih banyak dari 5 atau 6 hari yang lalu? Mendengar pertanyaan muridnya, Manahan tersenyum. Bagus Handaka, aku telah mengujimu. Dalam keadaan payah dan luka-luka kau mampu melawan aku sampai beberapa lama. Hal itu tidak akan dapat kau lakukan 5 atau 6 hari yang lalu. Bahkan aku telah mencoba untuk menyerangmu dengan bersungguh-sungguh walaupun masih dalam batas-batas tertentu. Tetapi kau nyata-nyata telah bertambah jauh. Karena itu maka yang akan aku berikan kepadamu seterusnya tinggallah tingkat yang tertinggi. Oleh keterangan-keterangan itu, diam-diam Bagus Handaka jadi berbangga. Beberapa kali bibirnya bergerak-gerak mengucapkan terima kasih kepada orang yang tak dikenalnya, namun tak sepatah kata pun yang meluncur keluar. Kemudian berjalanlah mereka berdua perlahan-lahan sepanjang pantai menuju ke pondoknya. Di sepanjang jalan hampir tak ada kata-kata yang mereka ucapkan. Apalagi Bagus Handaka, yang sedang merenungi dirinya sendiri. Dicobanya mengingat-ingat kembali segala peristiwa yang pernah dialaminya dengan lebih saksama. Dicobanya mengingat-ingat setiap gerak yang pernah dilakukan dan yang pernah disaksikan. Akhirnya ia dapat mengambil kesimpulan, bahwa memang banyak unsur-unsur yang tanpa sesadarnya telah dimiliki dan bahkan telah dikuasainya dengan baik. Maka, sejak matahari terbit di pagi harinya, Bagus Handaka mulai berkemas-kemas. Sesuai dengan perintah gurunya, apabila padi telah dituai, maka mereka segera akan meninggalkan pedukuhan Tegal Arang, untuk meneruskan perjalanan ke tempat yang tak ditentukan. Namun sesuai dengan harapan gurunya untuk mengetahui perkembangan Banyu Biru, maka mereka pasti akan mendekati tempat itu, dengan harapan bahwa mereka sudah tidak akan dikenal lagi setelah hampir 3 tahun meninggalkan tempat itu. Bila perlu, mereka akan mempergunakan penyamaran. Demikianlah, tidak sampai 2 pekan, padi telah masak. Tetapi demikian orang pergi menuai, demikian Manahan dan Bagus Handaka mulai minta diri kepada tetangga-tetangganya, bahwa ia tidak dapat tinggal lebih lama lagi di pedukuhan itu. Tentu saja, hal itu sangat mengejutkan mereka, yang mengira bahwa Manahan dan anaknya akan tetap tinggal bersama mereka sampai hari tuanya. "Hi, kau mau kemana lagi Manahan?" tanya salah seorang dari mereka yang bertubuh pendek, kasar dan berambut tegak. "Kami telah menerima kau dengan baik, tetapi kau agaknya tidak betah tinggal di pantai." Meskipun kata-kata itu diucapkan dalam nada yang kasar seperti tubuhnya, namun sebenarnya itu adalah suatu pernyataan yang jujur dari rasa persahabatannya. "Maafkan Kakang," jawab Manahan. "Aku terpaksa meninggalkan kalian karena aku masih mempunyai pekerjaan yang lain." "Apa yang harus kau kerjakan?" tanya yang lain, seorang nelayan yang kurus dan berkumis tipis. "Aku masih harus mencari bapakku," jawab Manahan berbohong. Orang yang kurus dan berkumis tipis itu mengerutkan keningnya, lalu sambungnya, "Kemana bapakmu pergi?" Manahan menggeleng-gelengkan kepala. Jawabnya, "Itu yang aku tidak tahu. Karena itu aku harus mengelilingi seluruh pulau untuk menemukannya." Hampir semua orang yang mendengar, mengerutkan dahinya. Mereka merasa aneh bahwa seseorang sampai kehilangan bapaknya.
Tetapi meskipun demikian ternyata mereka tidak berhasil mencegah Manahan serta Bagus Handaka pergi meninggalkan mereka. Banyak pula kawan-kawan Handaka yang menjadi kecewa karena kepergiannya. Maka dengan rendah hati Manahan menyerahkan seluruh hasil panennya kepada para tetangganya, dan dengan hati yang agak berat pula, setelah bergaul hampir 3 tahun dengan para nelayan yang kasar namun berhati bersih, ia terpaksa meninggalkan mereka. Suatu hal yang terpaksa berulang kali dialaminya. Menetap di suatu tempat dan kemudian meninggalkannya, dan kembali ia harus berjalan menyusur jalan-jalan pedukuhan, hutan dan lereng-lereng gunung serta lembah-lembah yang hijau padat. Tetapi kali ini Manahan tidak membawa muridnya menyembunyikan diri, tetapi bahkan sebaliknya. Mereka berusaha mendekati Banyu Biru untuk mengambil ancang-ancang atas perjuangan yang bakal dilakukan. Mereka harus lebih dahulu mengetahui seluk-beluk daerah itu dan mengetahui tanggapan rakyatnya terhadap pimpinan daerah yang sebenarnya tidak berhak sama sekali itu. Dengan Kiai Bancak, tanda kebesaran Banyu Biru yang berwujud sebuah ujung tombak di pinggangnya, setelah dilepas dari tangkainya, Bagus Handaka berjalan dengan tegapnya menuju ke arah selatan. Manahan yang berjalan di belakangnya memandangi anak itu dengan bangga. Ia mengharap agar Bagus Handaka benar-benar dapat menjadi seorang anak yang kuat dan berhati mulia seperti harapan ayahnya. Tetapi dengan demikian Manahan jadi teringat kepada Gajah Sorak. Apakah kira-kira yang terjadi atasnya? Namun ia percaya bahwa Gajah Alit dan Paningron dapat membantu kesulitannya. Setidak-tidaknya memperingan tuduhan yang ditimpakan atasnya. Perjalanan Manahan dan Handaka kemudian sampai pada daerah hutan dan kemudian mereka harus menyusur kaki Gunung Slamet, membelok ke arah timur. Demikianlah dari hari ke hari mereka selalu berjalan tanpa henti-hentinya. Ternyata kekuatan jasmaniah Bagus Handaka cukup memuaskan. Ia sama sekali tetap segar dan lincah. Di samping itu selama perjalanan mereka, masih sempat juga Manahan memberikan tambahan pengetahuan kepada muridnya. Dan bahkan karena kecerdasan Bagus Handaka, maka dapatlah ia menemukan unsur-unsur gerak yang bagus, yang ditirunya dari gerak-gerak binatang buas. Dengan tuntunan gurunya, Bagus Handaka yang hampir menghabiskan waktunya selama perjalanan itu dengan memperhatikan gerak-gerik kera-kera yang berloncatan dari dahan ke dahan, maka kemudian ia berhasil menirukan beberapa bagian, yang dapat dileburnya ke dalam unsur-unsur gerak yang telah dimilikinya. Handaka juga senang sekali memperhatikan perkelahian antar binatang. Dari binatang yang paling buas sampai binatang yang paling lemah. Diperhatikannya pula, bagaimana seekor kancil berhasil melepaskan diri dari terkaman serigala-serigala yang buas, dan bagaimana seekor banteng dengan tangguhnya menanti serangan seekor harimau dan kemudian dengan tanduk-tanduknya yang tajam membinasakannya. Dengan demikian Bagus Handaka mendapatkan berbagai macam pengetahuan dari alam. Manahan sendiri sebenarnya kagum atas ketangkasan otak muridnya, maka ia menjadi semakin bangga bahwa tidak sia-sialah ia menuntun anak itu. Karena itu, Manahan selalu memberinya petunjuk-petunjuk atas kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimanfaatkan dari setiap gerak yang dilihatnya. Kecuali gerak-gerak binatang, juga gerak-gerak dari benda-benda yang lain, seperti angin pusaran, air bah dan bahkan kelincahan gerak nyala api. Demikianlah. Di sepanjang perjalanan itu, tidak sedikitlah pengetahuan yang ditangkap oleh Handaka. Dan karena itu pula ia sama sekali tidak merasakan suatu kejemuan atau keletihan selama ia bersama-sama dengan gurunya menyusuri jalan-jalan hutan yang lebat dan sulit. Setelah meninggalkan lembah kaki Gunung Slamet, mereka mulai dengan perjalanan yang tidak kalah sulitnya. Mereka menyusur tebing pegunungan Prau, setelah melampaui beberapa pedukuhan yang tak berarti. Tetapi meskipun mereka sama sekali tidak mengenal letih, namun kadang-kadang mereka terpaksa berhenti pula untuk beberapa lama di suatu tempat. Kadang-kadang sampai 1-2 bulan, kadang-kadang malahan lebih. Setelah itu kembali mereka meneruskan perjalanan mereka sambil berbuat bermacam-macam kebajikan. Di tempat-tempat yang pernah dilewati oleh mereka itu, banyaklah hal-hal yang ditinggalkannya. Pemberitahuan tentang banyak hal. Tentang pertanian dan sebagainya. Karena itu mereka selalu meninggalkan kesan yang baik, sehingga nama Manahan dan Bagus Handaka menjadi banyak dikenal orang. Pada suatu kali mereka memasuki sebuah pedukuhan yang sepi di ujung hutan. Penduduknya yang menamakan pedukuhannya itu Gedangan, terdiri dari petani-petani yang menggarap sawah dengan cara yang sederhana sekali. Mereka masih belum begitu menaruh perhatian kepada saluran-saluran air. Untunglah bahwa tanah mereka adalah tanah yang subur,
sehingga meskipun dengan cara-cara yang sangat sederhana, hasil pertanian mereka dapat mencukupi kebutuhan. Berbeda dengan pengalaman-pengalaman mereka, Manahan dan Bagus Handaka ketika memasuki pedukuhan itu, mengalami penerimaan yang aneh. Hampir setiap mata memandang mereka dengan penuh kecurigaan. Manahan dan Handaka merasakan keasingan penerimaan itu. Karena itu mereka bersikap hati-hati dan berusaha untuk tidak menyinggung perasaan mereka. Kepada salah seorang dari para petani yang sedang berdiri di pematang, Manahan bertanya dengan hormatnya, "Kakang, apakah aku diperkenankan untuk memasuki pedukuhan ini?" Orang itu tidak segera menjawab. Tetapi sekali dua kali ia melemparkan pandangannya kepada beberapa orang yang bertebaran menggarap sawah di sekitarnya. Baru setelah beberapa saat ia menjawab, "Siapakah kau berdua?" "Aku bernama Manahan dan ia anakku, Handaka," jawab Manahan. Mendengar nama itu, orang itu mengernyitkan alisnya. Agaknya nama itu asing baginya. Kemudian terdengar ia berkata, "Entahlah, aku tak tahu. Berkatalah kepada lurah kami." Manahan mengangguk-anggukan kepalanya, sambil bertanya pula, "Di manakah bapak lurah itu?" "Di rumahnya," jawab yang ditanya pendek. "Maksudku, di mana rumahnya?" sambung Manahan. Kembali orang itu ragu-ragu dan kembali ia menebarkan pandangannya kepada orang-orang yang sedang menggarap sawah di sekitarnya. Tiba-tiba ia menunjuk pada salah seorang daripadanya sambil berkata, "Bertanyalah kepada orang itu." Manahan menoleh menurut arah tangan orang itu. Dilihatnya di sudut desa berdiri seorang yang bertubuh pendek kokoh dengan urat-urat yang menonjol. Namun matanya membayangkan kejernihan hatinya. Setelah mengucapkan terima kasih, segera Manahan dan Handaka berjalan ke arah orang bertubuh pendek itu. Dan kemudian dengan hormatnya Manahan bertanya, "Adakah bapak ini lurah dari pedukuhan ini?" Orang itu menggelengkan kepalanya, sambil menjawab, "Bukan Kisanak, aku bukan lurah di sini." "Adakah kau punya keperluan dengan lurahku?" Manahan menganggukkan kepalanya. Sambungnya, "Demikianlah, aku mempunyai sedikit keperluan." "Apakah keperluan itu?" tanya orang yang bertubuh pendek. Tiba-tiba saja setelah mengalami peristiwa itu, timbullah keinginan Manahan untuk mengetahui lebih banyak hal lagi. Karena itu timbul pula keinginan untuk bermalam. Maka kemudian kata Manahan, "Sebenarnya keperluanku hanyalah akan mohon izin untuk bermalam barang semalam dua, setelah aku berjalan beberapa hari terus-menerus tanpa beristirahat." Orang yang bertubuh pendek itu mengernyitkan keningnya. Kemudian ia bertanya pula, "Siapakah kau berdua?" "Aku adalah seorang perantau dan bernama Manahan." "Sedang anak ini adalah anakku, bernama Handaka," jawab Manahan memperkenalkan diri. Dengan seksama orang itu mengamat-amati mereka berdua. Baru sesaat kemudian ia berkata, "Saat ini lurah kami sedang menerima beberapa orang tamu. Karena itu mungkin tak ada tempat lagi bagi kalian untuk bermalam di rumah lurah kami. Ataupun kalau tempat itu ada, pastilah lurah kami dengan terpaksa tidak akan mengizinkan kalian bermalam di sana." Manahan mengangguk perlahan-lahan. Ia menjadi semakin ingin untuk mengetahui lebih banyak lagi. Karena itu katanya, "Bukan maksudku untuk bermalam di rumah Pak Lurah. Meskipun aku ditempatkan di kandang kuda sekalipun, asal aku diizinkan bermalam untuk melepaskan lelah barang semalam 2 malam, aku akan mengucapkan terima kasih." Orang yang bertubuh pendek serta bermata jernih itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian setelah berpikir sejenak ia menjawab, "Menilik wajah-wajah kalian yang merah hitam terbakar terik matahari, serta menilik pakaian kalian maka aku percaya bahwa kalian telah menempuh jarak yang sangat jauh. Maka adalah kewajiban kami untuk memberikan sekadar tempat melepaskan lelah bagi kalian berdua. Karena itu maka kalian akan aku bawa pulang ke rumahku, di sana kalian dapat bermalam. Sebab selain lurah di pedukuhan ini, aku pun termasuk orang yang harus membantu pekerjaannya." Oleh jawaban itu, hati Manahan menjadi gembira. Karena itu segera ia mengangguk hormat, katanya, "Alangkah besar hati kami berdua atas izin sekaligus tempat yang disediakan untuk kami berdua. Tetapi hendaknya kehadiran kami janganlah menambah kesibukan," katanya. Orang itu tersenyum sambil menggelengkan kepala, "Aku memang selalu sibuk," katanya, "jadi kehadiran Kisanak sama sekali tak mempengaruhi kesibukan itu." Memang sejak semula Manahan sudah mengira bahwa orang itu pasti seorang yang baik hati serta ramah, ditilik dari sinar matanya yang jernih. Apalagi setelah Manahan bercakap-cakap sejenak, makin pastilah ia bahwa orang itu orang yang berbudi.
Marilah Kisanak, kata orang itu, ikutlah ke pondokku. Dan kalian dapat beristirahat sepuas-puasnya. Maka kemudian ikutlah Manahan serta Bagus Handaka ke rumah orang yang bertubuh pendek bermata jernih itu. Dan kemudian ketika mereka bercakap-cakap di sepanjang jalan, tahulah Manahan bahwa orang itu adalah tangan kanan dari lurah mereka, namanya Wiradapa. Sebagai seorang kepercayaan kepala pedukuhan, rumah Wiradapa tidaklah begitu jauh dengan rumah lurahnya. Halamannya cukup luas ditumbuhi berbagai macam pepohonan serta dipagari oleh deretan pohon nyiur yang berpuluh-puluh jumlahnya. Di pedukuhan yang kecil itu, rumah Wiradapa merupakan rumah yang cukup baik meskipun tidak begitu besar. Beratap ijuk dan bertulang-tulang kayu. Di rumah itu pun Manahan mengalami pelayanan yang baik, meskipun bagi Manahan dan Handaka hanya disediakan ruangan di bagian belakang rumah. Sebab menurut tangkapan Wiradapa, Manahan tidaklah lebih dari 2 ayah beranak yang pergi merantau untuk mencari penghidupan yang baik. Tetapi kemudian sejak Manahan serta Handaka dipersilakan di ruang yang diperuntukkan bagi mereka, maka mereka tidak lagi bertemu dan bercakap-cakap dengan Wiradapa sampai malam, karena Wiradapa harus pergi ke lurahnya. Manahan dan Handaka yang setelah beberapa lama selalu tidur di tempat-tempat yang sama sekali tak menentu, dan sekarang mendapat tempat pembaringan yang selayaknya, segera membaringkan diri sejak gelap mulai turun. Tempat pembaringan yang tidak lebih dari sebuah bel-bel bambu serta tikar pandan yang dibentangkan di atas galar. Bagi Manahan serta Handaka, pada saat itu dirasakan sebagai suatu pembaringan yang sangat baik. Karena itu pula maka belum lagi malam sampai 1/4 bagian, mereka telah tertidur nyenyak. Tetapi meskipun bagaimana nyenyaknya mereka tidur, namun telinga Manahan adalah telinga yang terlatih baik. Itulah sebabnya meskipun suara itu sangat perlahan-lahan tetapi sudah cukup untuk membangunkannya. Manahan menjadi terkejut ketika mendengar seseorang berkata perlahan, di mana mereka tidur. Di ruang sebelah belakang, Tuan, jawab yang lain, yang oleh Manahan suara itu dikenalnya, yaitu suara Wiradapa. Kemudian terdengarlah beberapa orang melangkah mendekat ke ruang tidurnya. Mendengar langkah-langkah itu, segera Manahan curiga. Karena itu ia pun segera bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tetapi sampai sedemikian ia merasa masih belum perlu untuk membangunkan muridnya yang masih tidur dengan nyenyaknya. Sampai di muka pintu, terdengarlah langkah-langkah itu berhenti, dan terdengarlah seseorang berbisik, "Kau yakin bahwa orang itu tak berbahaya?" "Tidak, Kakang Lurah, aku yakin bahwa orang itu hanyalah bagian dari orang-orang yang hidup berpindah-pindah seperti burung yang selalu mencari tempat di mana ada makanan." Terdengar Wiradapa menjawab, "Aku akan melihatnya." Terdengar suara lain lagi. "Silakan Tuan," jawab Wiradapa. "Aku akan dapat mengetahui apakah dia orang berbahaya atau benar-benar orang-orang malas yang kerjanya mondar-mandir dari desa yang satu ke desa yang lain." Terdengar lagi suara itu, "Sebab aku tidak mau ada orang yang dapat mengganggu usahaku." Kembali terdengar Wiradapa menjawab, "Apa saja yang baik bagi Tuan." Kemudian terdengarlah langkah-langkah mereka semakin dekat dan dengan sekali dorong pintu itu sudah terbuka. Dengan tangkasnya salah seorang dari mereka meloncat masuk dan tiba-tiba saja di tangannya telah tergenggam sebilah pedang. Dalam sinar pelita yang remang-remang, berkilat-kilatlah cahayanya menyilaukan. Dengan suara yang keras orang itu membentak, "Hi, perantau malang, aku bunuh kau." Berbaring dengan itu melekatlah ujung pedangnya di dada Manahan yang masih saja berbaring di bel-bel bambu. Mendengar orang itu berteriak, Bagus Handaka menjadi terkejut. Cepat ia dapat menguasai kesadarannya karena latihan-latihan berat yang pernah dijalani. Tetapi demikian ia akan bergerak, terasalah pergelangannya dipijat oleh gurunya yang berbaring di sampingnya. Sehingga dengan demikian ia mengurungkan niatnya, meskipun ia sama sekali tidak tahu maksudnya. Bahkan kemudian ia melihat gurunya menggigil ketakutan dan dengan suara gemetar berkata, "Tuan, jangan aku Tuan bunuh. Ampunilah aku yang tidak berdosa." Untuk beberapa saat beberapa pasang mata memandanginya dengan seksama. Mereka terdiri seorang anak sebaya dengan Bagus Handaka, yang kira-kira baru berumur 16 tahun. Dialah yang dengan geraknya yang lincah mengancam Manahan dengan pedangnya. Kemudian di sampingnya sebelah menyebelah berdiri 2 orang yang lain lagi terdiri Wiradapa dan seorang lagi yang disebutnya Kakang Lurah. Ialah kepala daerah pedukuhan Gedangan. Kemudian terdengarlah anak yang memegang pedang itu berkata dengan nyaring, "Menyebutlah nama nenek moyangmu, sebab saat kematianmu telah datang."
Handaka tidak tahu siapakah yang telah mengancam gurunya, juga orang-orang yang berdiri di dalam ruangan itu. Ia tidak habis herannya melihat sikap gurunya. Baginya lebih baik mati dengan tangan terentang daripada mati seperti seekor cacing yang sama sekali tak berdaya. Bukankah gurunya telah menuntunnya demikian dalam menghadapi lawan-lawannya? Tetapi sekarang gurunya sendiri bersikap sebagai seorang pengecut. Karena perasaan-perasaan yang berdesakan itulah Handaka menjadi gemetar. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pergolakan dadanya yang tak tertahan. Hampir Handaka tak dapat menguasai dirinya ketika sekali lagi ia mendengar Manahan menjawab, "Ampun Tuan, ampun. Apakah dosaku maka Tuan akan membunuhku?" Melihat sikap Manahan itu, Wiradapa memandangi wajah anak muda yang memegang pedang itu dengan sikap meminta untuk membebaskannya. Tetapi anak muda itu agaknya sama sekali tidak menaruh belas kasihan. Namun kemudian terdengarlah ia tertawa sambil berseru, "Apakah kerjamu berdua di sini?" Manahan nampak gugup mendengar pertanyaan itu. Maka jawabnya gemetar, "Aku tidak apa-apa, Tuan. Sungguh aku tidak apa-apa." Sekali lagi anak muda itu tertawa menyeringai. Sedang ujung pedangnya masih saja melekat di dada Manahan. Sesaat kemudian terdengarlah ia berkata, "Kau datang pada saat yang tidak menguntungkan bagimu." Dan setelah itu ia merenung sejenak menyambung, "Kenapa kau pilih desa ini untuk bermalam?" Manahan memandang wajah anak muda itu dengan wajah kecemasan. Untuk beberapa lama ia tidak menjawab, sampai terdengar anak muda itu membentaknya, "Hei perantau malas, jawab, kenapa kau bermalam di sini?" "Aku tidak tahu," jawab Manahan gugup. Anak muda itu menarik nafas panjang mendengar jawaban Manahan yang ketakutan itu. Kemudian tangannya yang memegang pedang itu mengendor. Dan dengan nada yang merendahkan ia berkata, "Kalau di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang macam itu, maka manusia ini tak ada bedanya dengan binatang-binatang melata yang mengais makanan dari dalam tanah tanpa dapat berbuat apa-apa." Kemudian ia membentak, "Hi orang-orang malang. Kau harus menggerakkan tanganmu kalau kau ingin mengisi perutmu. Selama kau berada di sini kau harus bekerja keras. Aku menjadi muak melihat kau menjual belas kasihan untuk mendapat makan. Karena itu besok pada saat matahari terbit, kau sudah harus datang ke rumah Bapak Lurah untuk menerima pekerjaan yang harus kau lakukan besok." Bersambung ke jilid 38. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.